Hai semuanya, di sini kelompok kami akan membahas tentang apa itu partenogenesis dan kloning. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi seksual di mana betina memproduksi sel telur dan berkembang tanpa melalui fertilisasi. Pembagian partenogenesis. Partenogenesis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, partenogenesis natural, dan yang kedua, partenogenesis artifik. Partenogenesis natural merupakan partenogenesis yang berlangsung secara alam atau normal. Proses ini dapat terjadi pada berbagai jenis arthropoda seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Keuntungan dari partenogenesis natural adalah memudahkan dalam perkembangbiakan, menghindari sterilisasi, dan menghindari rekombinasi baru bahan genetik. Sedangkan partenogenesis artifik merupakan partenogenesis yang dilakukan secara tiruan. Proses ini biasa dilakukan manusia dalam eksperimen. Berbagai jenis hewan yang dipakai dalam proses ini, mulai dari invertebrata sampai pada mamalia. Mekanisme partogenesis. Partogenesis yang kebanyakan terjadi pada serangga, terutama ordo Hymenoptera, dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu arentoki, telitoki, dan eutoki. Arentoki adalah mekanisme penentuan jenis kelamin pada serangga telur yang dibuahi berkembang menjadi betina yang bersifat diploid, sedangkan telur yang dibuahi berkembang menjadi jantan yang bersifat haploid. Yang kedua, telitoki adalah tipe partogenesis di mana telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi betina yang bersifat diploid. Dan yang terakhir, eutoki adalah tipe partogenesis di mana telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi betina maupun jantan. Kloning adalah langkah penggandaan dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA. 1. Pemberian hormon untuk menstimulasi sel telur. 2. Setelah sel telur dewasa akan dipindahkan. 3. Pembuatan sel telur oleh sperma. Yang keempat, setelah 1 hari sel telur yang sudah dibuahi akan siap untuk melakukan proses pemisahan diri. Dalam tahap ini, embrio akan berubah menjadi zigot. Yang kelima, 1-4, zigot akan diletakkan dalam tubuh falopi kita. Yang keenam, kita akan dites untuk implantasi dan kehamilan dalam beberapa hari ke depan. Manfaat kloning. Menurut Rusda 2004, secara garis besar manfaat kloning adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan ilmu biologi, khususnya yaitu reproduksi embriologi dan diferensiasi. Yang kedua itu untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul, contohnya transfer embrio pada sapi. Hal serupa juga dapat dilakukan pada ternak kambing, domba, dan lain-lain. Yang ketiga itu untuk tujuan diagnostik dan terapi. Contohnya, dahulu jika sepasang suami istri diduga akan menurunkan penyakit genetika mayor, maka dianjurkan untuk tidak memiliki anak. Namun, sekarang mereka dapat memiliki anak dengan anjuran menjalani terapi gen. Yang keempat itu untuk membantu pasangan interfil untuk memiliki turunan. Teknik kloning hewan. Secara umum, kloning dapat dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya teknik embrio splitting, teknik blastomer dispersal, dan teknik nuklear transfer atau somatic cell nuclear transfer. Yang pertama, teknik embrio splitting. Pada teknik ini, kumpulan totipotent praembrio sebelum diletakkan ke dalam resipien dipilah menjadi 2 yang kemudian menghasilkan embrio identik. Cara ini sering terjadi secara alamiah.
yaitu dalam proses yang menghasilkan kembar identik. Yang kedua, teknik blastomer dispersal. Teknik blastomer dispersal ini dimulai dengan pemisahan secara mekanik sel-sel individual sebelum pembentukan blastosit. Yang ketiga, teknik nuklear transfer atau somatic cell nuclear transfer. Pada teknik nuklear transfer ini dibutuhkan dua sel, yaitu sel donor dan juga sel telur. Teknik ini melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk penyediaan ovum yang sudah matang, pengeluaran kromosom yang terdapat dalam ovum, transfer inti sel hewan yang dikloning ke dalam ovum, aktivasi embrio yang baru terbentuk sehingga menginisiasi perkembangan embrionik, kultur embrio in vitro, dan juga transfer embrio yang dikloning ke induk resipien. Proses enukleasi sel telur dapat dilakukan secara mekanik dengan menggunakan teknik mikromanipulasi. Sedangkan proses introduksi sel donor dapat dilakukan dengan teknik mikroinjeksi. Menurut Hang Bao 2004, sel donor dan sel penerima transfer nukleus didifusikan oleh getaran listrik tunggal secara langsung melalui elektroda tipe jarum. Teknik-teknik yang diperlukan untuk menyempurnakan tahapan-tahapan ini agak berbeda antar spesies. Demikian halnya dengan efisiensi setiap tahapan juga bervariasi bagi spesies hewan. Dari ketiga teknik cloning hewan tersebut, teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian cloning hewan adalah teknik somatic cell nuclear transfer. Aplikasi dari teknik somatic cell nuclear transfer ini adalah pada penelitian cloning reproduktif dan cloning terapeutik. Pada cloning reproduktif, setelah sel klon mengalami pembelahan hingga tahap blastosit, embrio selanjutnya ditransfer ke dalam induk resipien untuk dilahirkan secara normal. Sedangkan cloning terapeutik, setelah embrio mencapai tahapan blastosit, embrio dikultur secara in vitro dalam medium spesifik untuk didiferensiasi menjadi berbagai jenis sel untuk kegunaan terapeutik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan cloning. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan cloning adalah spesies. Walaupun pendekatan dasar transplantasi inti pada dasarnya sama, tetapi material spesifik dan metode yang digunakan untuk cloning satu spesies hewan tidak secara otomatis berlaku pada spesies lain. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan cloning diantaranya adalah spesies, tipe sel donor inti, modifikasi genetik, ovum resipien, perlakuan terhadap sel donor sebelum transfer inti, dan teknik transfer inti. Menurut Setiawan 2008, penyebab timbulnya berbagai masalah dalam cloning hewan adalah adanya kesalahan saat pemrograman material genetik dari sel donor. Sedangkan menurut Hang Bao 2004, faktor penyebab ketidakefisien cloning yaitu tahapan siklus sel donor, ketidaklengkapan pemrograman ulang nukleus, dan tipe sel donor yang digunakan.